Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ashabul Kahfi adalah kisah legendaris yang sering kita dengar turun-temurun sampai sekarang ini. Kisah Ashabul Kahfi ini adalah peristiwa mengenai sekelompok pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama ratusan tahun di sebuah gua. Ini adalah suatu kisah menakjubkan yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Sejarah menyatakan waktu terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi di masa pemerintahan Kaisar Romawi Timur, tepatnya saat Kaisar Dicyanus atau Decius memerintahkan di tahun 249 sampai dengan 251 Masehi. Dahulu Romawi Timur menguasai negeri Syam yang kini terpecah menjadi negara Suriah, Lebanon, Israel, Palestina, dan juga Yordania. Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa waktu terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi adalah ketika Romawi Timur dipimpin oleh Kaisar Trajan atau Trajanus. Kepemimpinan Trajan terjadi di sekitar tahun 98 sampai dengan tahun 117 Masehi. Sebuah catatan sejarah turut menyebutkan bahwa Kaisar Trajan berperilaku sangat diktator dan juga sangat kejam. Kedua raja ini berperilaku sangatlah kejam dan keduanya adalah penyembah berhala. Semua rakyatnya disuruh untuk menyembah berhala dan dia tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja yang memberontak dan tidak mau menyembah berhala. Dalam Al-Quran terdapat satu surat yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi ini, yaitu surat Al-Kahfi, yang dimana pada surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.'" Pemuda-pemuda itu memohon pertolongan dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah membuat mereka semua tertidur dan tidak mendengar apa-apa selama bertahun-tahun. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 10-11. Pemuda yang berlindung di dalam gua tersebut berjumlah 7 orang. Ketujuh pemuda itu bernama Maksalmina, Tamliha, Martunus, Kastunus, Bayrunus, Yadbunus, dan Danimus. Dan juga ada satu anjing yang setia mengikut mereka sampai ke gua. Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi ini tatkala pendeta Yahudi menanyakan perihal kisah ini kepada beliau. Sehingga Sayyidina Ali bercerita, pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di atas kepalanya. Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya dengan bermaksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja. Demikian sedih dan bingungnya raja ketika itu, sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepalanya. Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelenting dari atas singgasananya. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan, seorang cerdas yang bernama Tamliha, memperhatikan keadaan sang raja dengan sepenuh pikirannya. Lalu ia berfikir dan berkata dalam hatinya, "Kalau Dicyanus itu benar-benar Tuhan sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil ataupun air besar. Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan."
6 orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Namun pada suatu hari, tibalah giliran Tamliha menerima kunjungan 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamliha untuk makan dan juga minum. Akan tetapi, Tamliha sendiri tidak ikut makan dan juga minum. Hingga teman-temannya pun bertanya, "Hai Tamliha, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" Lalu Tamliha pun berkata, "Hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum, juga tidak ingin tidur." Mendengar itu, teman-temannya pun berkata, "Apakah yang merisaukan hatimu, wahai Tamliha?" "Sudah lama aku memikirkan soal langit," ujar Tamliha, lalu menjelaskan, "Aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Dan siapakah yang menghiasi langit itu dengan bintang-bintang bertaburan?" Kemudian kupikirkan juga bumi ini. Siapakah yang membentang dan menghamparkan di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang, tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepada aku? Semuanya itu pasti ada yang membuat dan sudah tentu bukan Dicanius. Teman-teman Tamliha lalu bertekuk lutut di hadapannya. 2 kaki Tamliha diciumi sambil berkata, "Hai Tamliha, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." Tamliha pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu, pergi kepada Raja Pencipta langit dan juga bumi." Lalu teman-temannya pun berkata, "Kami setuju dengan pendapatmu, wahai Tamliha." Lalu Tamliha berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju, lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan sekitar 3 mil jauhnya dari kota, Tamliha berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudaraku, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar kepada kita." Mereka pun turun dari kudanya masing-masing lalu berjalan kaki sejauh 7 parsah, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengembala menyambut mereka. Kepada pengembala itu mereka bertanya, "Hai pengembala, apakah engkau mempunyai air ataupun susu?" Pengembala itu pun berkata, "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan. Akan tetapi, kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu." Mereka pun berkata, "Susahnya orang ini. Kami sudah memeluk suatu agama. Kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya kepadamu?" Lalu pengembala itu pun berkata, "Iya, kalian akan selamat." Tamliha dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, pengembala itu segera bertekuk lutut di hadapan mereka, dan sambil mencium kaki mereka, ia pun berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hati kalian.
kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian." Tamliha bersama teman-temannya berhenti. Pengembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalanya. Tak lama kemudian ia pun datang lagi berjalan kaki, diikuti oleh seekor anjing miliknya. Di ketika Imam Ali bin Abi Thalib bercerita sampai di situ, lalu pendeta Yahudi yang bertanya melonjak berdiri lagi sambil berkata, "Hai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apakah warna anjing itu dan siapakah namanya." Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Hai saudara Yahudi, kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Khidmir. Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, 'Tidak khawatir kalau anjing itu nanti akan membongkar rahasia kita.' Mereka minta kepada pengembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamliha dan teman-temannya, lalu duduk di atas 2 kaki belakang, melihat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. Anjing itu pun berkata, 'Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Anjing itu pun akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Pengembala itu mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, 'Apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu?' Lalu Imam Ali menjelaskan, gunung itu bernama Naklus dan nama gua itu ialah Washid atau disebut juga dengan nama Khairam. Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya. Secara tiba-tiba dilihat gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua tersebut. Sedangkan anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga duduk sambil menjulurkan kedua kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan 2 malaikat untuk membolak-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika waktu Raja Dicanius baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Dicanius sangat gusar. Lalu bersama 80.000 pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menelusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya ia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan juga jisih ataupun bahan semacam semen. Setelah selesai dikerjakan, Raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka yang ada dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu."
Dalam gua tertutup rapat itu mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu, Allah Subhanahu wa taala lalu mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasakan seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Yang seorang berkata kepada yang lain, "Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka melihat mata air itu sudah mengering kembali dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa taala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka pun saling bertanya, "Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak-lemak babi." Tamliha kemudian berkata, "Hai saudara-saudaraku, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hai pengembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini." Setelah Tamliha memakai baju pengembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya, melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahui. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Roh Allah." Tamliha berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-ngusap mata. Lalu berkata seorang diri, "Kusangka aku ini masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera itu, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenalnya. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjajah roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" Lalu penjual roti pun berkata, "Apesus." "Siapakah nama raja kalian ini?" tanya Tamliha. "Abdurrahman," jawab penjual roti. "Kalau yang kau katakan itu benar, urusanku ini sungguh aneh sekali," kata Tamliha. "Ambillah uang ini dan berilah makan kepadaku." Lalu ketika Tamliha memberikan uangnya, dan penjual roti itu pun melihat uang yang diberikan Tamliha, karena uang yang dibawa Tamliha itu uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Namun pendeta Yahudi yang mendengar cerita Ali bin Abi Thalib ini kemudian berdiri lagi lalu berkata kepada Ali, "Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang lama itu dibanding dengan uang baru." Lalu Imam Ali menerangkan, "Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa uang yang dibawa oleh Tamliha dibanding dengan uang baru ialah tiap dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru." Imam Ali kemudian melanjutkan ceritanya. Setelah itu penjual roti lalu berkata kepada Tamliha, "Aduhai, alangkah beruntungnya aku. Rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku, kalau tidak engkau akan kuhadapkan kepada raja." Tamliha pun terkejut mendengar perkataan itu. Lalu dia berkata, "Aku tidak menemukan harta karun. Uang ini kudapatkan 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dikyanius." Mendengar itu penjual roti pun semakin marah lalu berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan, padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku?" tanya penjual roti itu. Lalu Tamliha pun ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap sang raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berfikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamliha,
Bagaimana cerita tentang orang ini sehingga kalian membawa dia ke sini?" Orang-orang itu pun menjawab, "Wahai raja, dia menemukan harta karun." Lalu kepada Tamliha raja berkata, "Engkau tak perlu takut wahai pemuda. Nabi Isa memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamliha pun menjawab, "Wahai baginda raja, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja pun bertanya sambil terheran-heran, "Engkau penduduk kota ini?" "Ya, benar," sahut Tamliha. "Adakah orang yang engkau kenal?" tanya raja kepada Tamliha. Tamliha pun menjawab, "Ya, ada." "Coba sebutkan siapa saja." Tamliha pun menyebut nama-nama kurang lebih 1.000 orang, tetapi tak ada satu pun nama yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarnya. Lalu mereka berkata, "Semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" "Ya Tuan, aku mempunyai rumah." "Utuslah seorang menyertai aku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamliha untuk pergi. Oleh Tamliha, mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamliha berkata kepada orang yang mengantarkannya, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu pun lalu diketuk. Keluarlah seorang laki-laki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia pun terperanjat ketakutan lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamliha menyebutkan, orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya. Lalu orang tua itu marah memandang kepada Tamliha. Sambil mengamat-ngamati ia bertanya, "Siapa namamu wahai pemuda?" Tamliha pun menjawab, "Aku bernama Tamliha anak Filistin." Orang tua itu pun berkata, "Coba ulangi lagi." Tamliha menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di hadapan kaki Tamliha sambil berucap, "Ini adalah datukku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dicjanius, Raja Durhaka." Kemudian diteruskannya dengan suara haru, "Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan juga bumi. Nabi kita, Nabi Isa dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali." Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, sang raja segera datang menuju ke tempat Tamliha yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamliha, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamliha diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamliha sambil bertanya-tanya, "Hai Tamliha, bagaimana keadaan tentang teman-temanmu?" Kepada mereka Tamliha memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Pada masa itu kota Ephesus diurus oleh 2 orang bangsawan istana, seorang beragama Islam dan seorang lain lagi beragama Nasrani. 2 orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamliha menuju ke gua itu. Teman-teman Tamliha semuanya masih berada dalam gua. Setibanya dekat gua, Tamliha berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikutnya mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata, mereka pasti menduga Dicjanius datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahukan mereka." Semua pun berhenti menunggu dan Tamliha masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamliha datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan Tamliha dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamliha mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dicjanius." Tamliha pun berkata, "Ada urusan apa dengan Dicjanius?"
"Sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" Mereka pun menjawab, "Kami tinggal sehari ataupun beberapa hari saja." Lalu Tamliha berkata, "Tidak, kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dictyannius sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti, dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamliha pun berkata, "Hai Tamliha, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat raya ini?" Lalu Tamliha pun bertanya, "Lantas apa yang kalian inginkan?" Mereka pun menjawab, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga." Lalu mereka bertujuh semua mengangkat tangannya ke atas, kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu, dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu." Dua bangsawan itu bertengkar dan setelah melalui pertingkaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang telah memenangkan 176 urusan, mereka berkata, "Kami hendak mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas mereka." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 21. Semoga saja kisah ini menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.